ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رسول بيته وزوجه وذريته ومشاريه ثم أخذ ساداتنا أبي بكر وعمر وعلي وعباد الرحمن التابعين الأئمة المجتهدين والأولياء والشهداء والقرى المفسرين والحفاظ المحددين وجميع سادتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين خصوصا الإمام الشافعي والإمام المالكي والإمام الحنفي والإمام الحنبلي والإمام الرافعي والإمام الغزالي والإمام النثمي ثم إلى رئيس الله يا الله بالإنسان سلم مقدم محمد بن علي بن رسول عبد الله بن عدد وصالح إبراهيم ثم إلى رئيس محمد نوال بن إن شاء الله صلى الله عليه وسلم يوسف بن سلم لنا مهلا وعثمان بن سلم بن علي بن محمد شامل بن صلى الله ثم رسول الولي وإلى ما شاء الله بن عبد الرحمن بن حمد قبل بن محمد قبل ما شاء الله ابن إبراهيم الدازي صلى الله عليه وسلم وضد عنه لا يوم سيد محمد وسليم وإبراهيم ومن عمر هذا المسجد ومساعدهم أن الله يغفر الله ورحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونوارهم ورحمهم ونفعني بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. آمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه إن شاء الله الذين أنعمت عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Kitab fikihnya halaman buka ya, halaman 234 ya, 234 baris ke-6 dari atas ya, lanjutan babut talaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wal alfazu allati yaqa'u biha talaqu sharihun wa kinayatun fasarihu yaqa'u bihi sawa'un nawa bihi talaqa amla wala yaqa'u bil kinayati illa an yanwiya bihi at-talaqa fasarihu lafdhu at-talaqi wal firaqi was sarahi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ila syahil mu'allif rahimahullah ta'ala wa adam man nafa'a bihim fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu wal alfadzul lati yaqa'u biha at-talaqu sarihun wa kinayatun. Nah ini sekarang ya, lafaz-lafaz ya, kata-kata yang diucapkan untuk menjatuhkan talak ya, kata-katanya apa saja
ya, baik itu dalam bahasa Arab ataupun terjemahannya, ya. Lafaz-lafaz talak itu ada dua macam, ada sharih, ada kinayah. Ya, sharih itu artinya zahir, yang tidak perlu pakai niat lagi. Begitu diucapkan langsung jatuh talak, ya. Yang kedua kinayah. Kalau kinayah, ya, diucapkan enggak langsung jatuh talak. Nah, dilihat ada niat apa enggak di hatinya waktu dijatuhkan waktu dia ucapkan tali, ya, lafaz kinayah tadi. Kalau di hatinya ada niat talak, jatuh talak. Kalau enggak ada, enggak, ya. Karena kinayah itu lafaznya bisa, maknanya bisa selain talak, ya, bisa makna talak, bisa lain daripada itu. Fas-sharih yaqa'u bihi sawa'un nawa bihi talak am la. Maka lafaz yang sharih, ya, itu jatuh dengannya talak, sama ada dia punya niat, ya, menjatuhkan talak atau tidak punya niat, ya, langsung jatuh talak. Wala yaqa'u bil kinayati illa an yanwiya bihi talaq. Tetapi kalau yang sifatnya kinayah, lafaznya kinayah, itu tidak langsung jatuh talak kecuali apabila ada niat, ya, talak ketika diucapkan. Fasarihu, lafaz yang sharih yaitu lafzul talaq wal firaq was sarah. Ada tiga, ya, lafaz yang sharih, yang zahir. Ada tiga, yaitu at-talaq, talak, wal firaq, ya, firaq artinya berpisah, was sarah, dan sarah melepaskan, ya. Jadi menceraikan, memisahkan, dan melepaskan, itu tiga, ya. Kalau diucapkan salah satu dari yang tiga ini langsung jatuh talak, ya, baik hatinya punya niat talak atau tidak. Karena ini lafaznya sharih, ya, lafaz yang tidak bisa diterjemahkan dengan makna lain, ya. Fa idza qala, apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, talaqtuki, aku ceraikan kamu, langsung jatuh, ya, talak satu. Atau diucapkan faraqtuki, aku pisahkan kamu, langsung jatuh talak. Au sarrahtuki, ya, aku lepas kamu, ya, sama itu, tiga-tiganya lafaz talak yang sharih, langsung jatuh talak. Baik itu diucapkan, ya, pakai niat atau tidak pakai niat, ya, baik itu diucapkannya benar-benar ataupun bercanda, ya, jatuh talak juga bercanda, ya, jangan kira nggak jatuh talak itu bercanda. Makanya jangan sembarangan kalau bercanda, ya, ngomong sama istri, ya. Dan jatuh juga dari orang yang kurang akal, yang safih, ya, jatuh juga. Dan juga bisa jatuh juga dari orang yang lagi mabuk. Ini suami lagi mabuk, diceraikan istrinya, jatuh talak, ya, jangan kira nggak jatuh talak, lagi mabuk jatuh talak, ya, hati-hati ini lah, ya. Kalau lagi, ya, lagi masalah sama istri, ya, jangan suka sampai emosinya naik sampai mengucapkan yang bukan-bukan, ya. Akhirnya di ketelepasan, bukan istrinya lagi udah, ya. Kalau dia setubuhi, jatuhnya jadi zina hukumnya. Na'udzubillah. Au anti taliqun, atau anti talik, ya, kamu tertalak. Au mutallaqah, kamu ditalak. Au mufaraqah, dipisahkan. Au musarrah, dilepas. Tulliqat, maka, ya, jatuhlah talaknya, sawa'un nawa bihi talaq amla, baik dia punya niat talak ataupun tidak. Wal kinayatu, dan lafaz-lafaz kinayah. Nah, kalau ini lafaz kinayah banyak, ya, lafaznya. Karena lafaz kinayah ini bisa mengandung makna talak, bisa juga makna lain, ya. Qauluhu, contohnya, anti khaliyatun. Misalnya seorang suami bilang kepada, ya, kepada istrinya, anti khaliyatun, kamu kosong. Kosong. Nah, kalau dia waktu ucapkan begitu ada niat talak, jatuh talak satu,
Kalau dia nggak ada niat talak, enggak. Karena hati kosong banyak maknanya. Bisa hati kosong dari suami, bisa artinya kosong dari perutnya kosong lapar, bisa juga kosong dompetnya, tuh, ya, dan seterusnya. Aubariyatun, ya, kamu bebas, ya, seorang suami bilang sama istrinya kamu bebas. Nah itu sama, itu makna kinayah, ya, lafaznya kinayah. Ya, kalau dia punya niat talak, jatuh talak. Kalau enggak, ya enggak. Karena arti bebas, ya, maknanya banyak. Bisa bebas, ya, kamu bebas mau beli apa kek, ya, kamu bebas mau pakaian yang mana kek, ya, dan seterusnya. Dan juga bisa bebas dari suami. Nah, kalau bebas dari suami berarti apa? Jatuh talak, ya, sudah lepas. Ya, au battatun, kamu terputus hubungan, ya, kamu terputus hubungan. Nah itu juga maknanya banyak. Hubungan apa nih, ya, nah, dan seterusnya, ya. Au bainun, ya, atau kamu, ya, apa namanya, terpisah, ya, terpisah dari apa? Nah, bisa, ya, terpisah dari apa namanya, terpisah dari suami, ya, bisa terpisah dari anak dan seterusnya. Wa haramun, ya, kamu haram, ya. Nah begitu juga, itu lafaz kinayah. Wa taddi, dan kamu, ya, i'taddi, ya, beriddahlah. Wastabri'i, ya, istabri'i, bersihkan rahimmu, ya. Nah bersihkan dari apa? Rahimmu, bersihkan dari sperma, air mani suami, ya. Nah itu berarti jatuh talak nanti kalau ada niat talak. Wa taqanna'i, ya, taqanna'i, kamu tutuplah, ya, dirimu atau kalakmu tutup supaya jangan dilihat oleh suami. Udah haram dilihat sama suami misalnya, berarti kalau udah haram dilihat, ya, berarti jatuh talak, bukan suaminya lagi kalau punya niat talak. Wal haqi bi ahliki, misalnya lagi, ya, kamu bergabunglah dengan keluargamu, ya, pergi sana bergabung dengan keluargamu. Nah itu juga lafaz kinayah, ya, kalau dia ucapkan dengan niat talak jatuh talak, kalau enggak. Wa habluki ala gharimiki, dan talimu ada di atas, ya, dirimu, ya, udah enggak dipegang lagi sama suami. Ibarat nih tali yang diikat di leher kambing tuh namanya tali itu, ya. Selama itu kambing masih kita pegang talinya, berarti masih terikat dengan kita, siapa pemiliknya. Tapi kalau udah dilepas talinya, berarti dia bebas, gitu, ya. Nah kalau diucapkan ini maksudnya talak, jatuh talak. Kalau enggak. Wa nahzu dzalik, dan lain-lain sebagainya, ya. Au qala ana minki talik, atau diucapkan saya tertalak darimu, kata suami. Jadi dibalik, ya, dibalik, bukannya istrinya yang diceraikan, suami diceraikan. Kalau ada niat talak, jatuh talak. Au fawadat talak ilaiha, ya, faqalat anti talik, ya, anta talik, atau, ya, si suami menyerahkan talak kepada istrinya, maka istri berkata, ya, kamu tertalak, ya, kata istri, kamu sebagai suami tertalak, jatuh talak, ya. Au qila lahu alaka zaujah, atau dia ada yang nanya, ya, ada yang nanya, temennya nanya misalnya, alaka zaujah, kamu udah beristri belum? Faqala, maka dia jawab, la, tidak. Nah kalau dia niat talak, jatuh talak, berarti dia nggak beristri, berarti istrinya udah tercerai. Kalau dibilang tidak itu, ya, bukan maksudnya talak, nggak punya niat talak, enggak. Au kataba lafdhat talaq wa idza nama bi jami' dzalika talaq waqa'a, atau dia tulis lafaz talak di kertas, ya,
Maka kalau dia niat jatuhin talak kepada istrinya, jatuh talak. Wa illam yanwi lam yaqa, kalau enggak punya niat jatuhkan talak, tidak. Wa in qila lahu talaqta imra'ataka, kalau seseorang ditanya sama temannya, apakah kamu sudah ceraikan istrimu? Faqala na'am, maka dia jawab iya. Tulliqat, tertalak. Ya. Gitu, tertalak tuh istrinya. Jadi temennya nanya, ente punya istri enggak? Gitu, dibilang enggak. Nah, kalau dia bilang enggaknya dengan niat jatuhin talak, ya udah jatuh talak. Atau temennya nanya, apakah kamu sudah menceraikan istrimu? Dibilang na'am, ya. Jatuh talak. Ya. Wa idza qala anti taliqun wa nabihi in iga'at talaqataini aw thalathin wa ga'ama nawa. Kalau seorang mengatakan kepada istrinya kamu tertalak, dan dia niatkan niatnya talak 2 atau talak 3, jatuh sesuai yang dia niatkan, 1 atau 2 atau 3. Wa kadza sairu alfazit talaq shariha wa kinayatiha, begitulah semua lafaz-lafaz talak yang sharih maupun yang kinayah. Wa idza adhafa at-talaqa ila ba'din min ab'adhiha, dan apabila dia menyandarkan talak itu kepada salah satu bagian daripada bagian tubuh istrinya, mislu contohnya yan qala nisfuki taliqun talliqat talqatan wahidah. Kata seorang suami kepada istrinya begini, separuh badanmu tercerai. Jatuh talak 1, walaupun dibilangnya separuh. Ya udah semuanya jatuhnya, nggak pakai separuh, talak nggak ada yang separuh. Gitu. Wa kadza idza qala anti taliqun nisfa talqah aw rubu'u talqah talliqat talqatan. Begitu juga seorang suami berkata pada istrinya, kamu tercerai setengah cerai atau seperempat cerai, tetap jatuhnya 1, karena perceraian nggak ada setengah, nggak ada seperempat. Jadi sia-sia itu ucapan angkanya, ucapan separuh atau seperempat itu sia-sia. Wa idza qala, apabila seorang suami berkata anti taliqun salatan illa talqatan tulliqat talqataini. Kalau seorang suami berkata pada istrinya kamu tercerai 3 kurang 1, berarti berapa itu? Talak 2. Aw salatan illa talaqataini talliqat talqatan, atau talak 3 kurang 2, berarti talak 1 jatuhnya. Aw salatan illa salatan talliqat salatan, atau dikatakan oleh suami kamu jatuh talak 3 kurang 3, jatuh talak 3 langsung. Ketiga kurang 3 berarti bukan talak dong. Berarti jatuhnya talak 3. Wa in qala anti taliqun insyaallah au in lam yasha'illah. Kalau seorang suami berkata pada istrinya kamu tercerai insyaallah, jika Allah kehendaki atau jika Allah tidak kehendaki, itu tidak jatuh. Wa kadza illa ay yasha'allah lam tatluq, tidak tercerai. Wa yajuzu ta'liqul talaq ala syurutin. Lain lagi masalahnya. Sampai situ deh. Wa yajuzu ta'liq talaq, dan boleh mentaklikkan talak.